filsafat ya. Jadi kalau kita perhatikan ada beberapa alasan yang membuat orang itu kemudian ingin mengetahui asal mula filsafat itu dari mana. Nah, ini berangkat dari keinginan tahu manusia yang tinggi ya. Jadi kita tidak boleh menyalahkan kalau ada orang-orang yang ingin tahu sesuatu, itu malah bagus ya. Artinya dia memfungsikan berkatnya Tuhan berupa akal budi. Tapi kalau orang selalu merasa puas, dijawab begini puas, dijawab begitu puas ya kurang memaksimalkan ya. Tapi kalau ada orang memiliki tingkat keingintahuan yang tinggi itu harus kita apresiasi. Walaupun nanti apa pendapatnya belum tentu dia terima, itu nggak masalah. Tapi dia pengen menggali sebenarnya. Nah, filsafat pun demikian. Filsafat muncul ketika manusia itu tidak pernah merasa puas. Ya, kan manusia itu banyak tidak puas. Misalnya dalam hal keuangan, dapat gaji sekian masih belum puas. Sudah dinaikkan lagi belum puas. Jadi rasa puas manusia itu harapannya eh, bisa dipenuhi. Tetapi juga tidak ada yang bisa memenuhi kepuasan manusia karena sampai kapanpun manusia itu tidak pernah punya rasa puas yang apa namanya eh, bisa diobati ya, kecuali mungkin yang memuaskan adalah Tuhan sendiri ya. Tapi kalau misalnya dari kita saja ya, dari kita saja eh, berpendapat itu belum tentu bisa memuaskan. Jawaban-jawaban kita belum bisa memuaskan. Nah, di sini eh, sumber-sumber filsafat itu pertama berasal dari rasa heran. Ya, Aristoteles menyatakan bahwa karena keheranan atau ketakjuban manusia mulailah ia berfilsafat. Rasa herannya dalam bahasa Yunani disebut taumasia, artinya keheranan, ketakjuban atau kekaguman. Misalnya ketika melihat bintang dan bulan di malam hari akan timbul keheranan dan kekaguman. Ya. Jadi kalau awalnya kita belum pernah melihat sama sekali bulan dan bintang, ya katakanlah kita lahir bayi, tiba-tiba sudah bisa lihat. Tapi kan kalau bayi kan tidak langsung bisa melihat kemudian menilai dan menyatakan pendapat. Seandainya saja bayi-bayi sekarang itu tiba-tiba sudah bisa melihat seperti orang dewasa dan sudah bisa melihat, dia pasti akan mengalami keheranan. Ya, demikian juga kita saja yang sudah eh, dewasa seperti ini, ketika merenung malam hari, lihat bulan bintang yang banyak itu seringkali kita juga heran juga ya. Ya, apalagi kalau ada tiba-tiba ada satu bintang yang kayak jatuh itu ya, cret gitu. Itu kita pun sampai mempertanyakan itu apa ya? Apakah itu pecahan meteorit? Apakah itu eh, rasi bintang tertentu yang kemudian lewat atau apa? Nah, keheranan-keheranan seperti ini yang kemudian menimbulkan orang untuk mulai berpikir, ada apa ya? Ada apa? Nah, dari dia bertanya kemudian tadi muncul perenungan-perenungan. Ya, perenungan-perenungan yang pada akhirnya dia akan menghasilkan sebuah pendapat. Ya, misalnya kita merenung ya, merenung tentang situasi misalnya, situasi di Indonesia akhir-akhir ini. Kita merenung, tapi nanti pasti kita akan timbul pemikiran bagaimana cara mengatasi situasi Indonesia yang seperti ini. Kalau kita punya eh, pemikiran yang ingin memajukan Indonesia ya, tidak ingin mencaci maki atau tidak ingin mencari kesalahan, tapi punya selalu pikiran yang positif, positif thinking. Dengan kondisi Indonesia seperti ini, caranya memecahkan untuk bisa keluar dari kesulitan-kesulitan ini seperti apa? Ya. Atau kita pernah dulu ketika zaman COVID-19, kita kan nggak pernah berpikir ya sampai dunia mengalami situasi kayak lockdown gitu ya. Itu padahal yang eh, menyebabkan itu hanya virus yang tidak kelihatan ya, tapi bisa mematikan orang sedemikian rupa ya sampai membuat orang trauma ya. Itu ada jemaat saya itu sampai sekarang belum berani loh ibadah onsite belum berani ya. Karena saking ketakutannya dua anggota keluarganya meninggal karena COVID ya. Sampai sekarang belum berani ya. Kita datang berkunjung ke sana saja dia nggak berani membawa masuk kita. Jadi dia rumahnya kebetulan ada kayak trellisnya gitu ya. Jadi kalau mau ketemu dia, pencet bel, kemudian kita diterima di luar, dia masih tetap pakai masker, masih mejet apa itu?
hand sanitizer. Jadi kita ketemunya tidak bisa masuk, hanya kita di luar dia di dalam, tapi itu bentuknya kayak teralis itu. Nah itu kan menimbulkan apa ketakutan trauma. Tapi yang mau jadi pertanyaan, kok bisa ya virus sekecil itu meluluh lantakkan hampir semua aspek kehidupan di dunia ini. Banyak pabrik-pabrik rontok, karyawannya dirumahkan, karyawannya diberhentikan ya karena apa namanya virus COVID-19 ya. Kemudian orang mulai kehilangan kesempatan untuk berelasi dengan sesamanya. Penyebabnya hanya virus kecil. Nah, itu kan mendatangkan sesuatu yang heran. Kecuali kalau datangnya maaf ya, seperti zaman dulu pernah ada film yang bercerita tentang apa ya, mayat hidup itu istilahnya apa ya waktu itu ya, zombie ya. Ya, zombie sampai pemerintahnya hiruk pikuk mengeluarkan senjata-senjata modern untuk menghabisi zombie seperti itu. Ya, itu kan kelihatan sosoknya, sehingga kalau toh peperangan pun ya bisa kelihatan orangnya, walaupun ditembak tetap tidak apa, tidak mati ya. Tapi kalau dengan virus yang kecil itu kan itu kita nggak lihat secara mata telanjang begini, tapi bisa meluluh lantakkan perekonomian negara, bisa melunakkan fungsi-fungsi kehidupan sosial masyarakat. Nah, tapi juga kita bersyukurnya di masa COVID itu banyak orang menjadi kreatif ya. Dulu tidak pernah mengira bahwa penjualan online itu akan menjadi sebuah alternatif baru. Ternyata di zaman itulah orang-orang mulai apa namanya semakin marak penjualan online dan sebagainya. Nah, itu adalah eh, bentuk-bentuk yang bisa menimbulkan sikap apa sifat atau sikap keheranan ya. Artinya kita bisa kagum dengan eh, peristiwa-peristiwa. Tentunya tiap-tiap kita pun bisa punya pengalaman tentang sesuatu yang mengherankan. Ya, saya tadi cerita, saya itu pernah kena stroke umur 32 tahun ya. Dan saya sudah tidak punya pikiran lagi sebenarnya waktu itu untuk apa ya, bisa hidup seperti ini. Karena waktu itu dokter cerita sama istri saya ketika saya dibawa ke rumah sakit itu sudah pendarahan semua. Kemudian saya koma 14 hari. Ya. Setiap dokter atau suster masuk ke ruang saya, itu pesannya cuma satu. Ibu berdoa. Karena kita belum tentu bisa memulihkan Bapak 100%. Kalaupun Bapak pulih, pasti invalid. Invalid itu hanya bisa tidur di ranjang, nggak bisa gerak. Tapi memulihkan dari siuman, dari komanya bisa. Ya. Tapi ya sekali lagi itu mendatangkan keheranan buat saya. Pada hari ke-15 tiba-tiba tangan saya itu gerak. Ya. Tangan saya itu gerak. Ya. Kemudian istri saya dengar itu ya, istri saya teriak puji Tuhan. Kemudian dia datang menghubungi suster. Suster itu tangannya suami saya gerak-gerak. Ya. Nah, kemudian setelah tahu dipanggilkan dokternya, nggak tahu dokter menyuntikkan apa ke tangan saya, mulai menyuntikkan hari itu. Tiba-tiba pelan tapi pasti tiap hari saya mengalami kemajuan ya. Jadi mungkin yang disuntikkan itu adalah obat yang untuk bukan merangsang. Itu kan saya itu apa punya bawaan juga pembekuan darah, Pak. Jadi mungkin obat yang untuk mengencerkan darah ya. Sehingga ketika setiap hari disuntikkan, darah-darah saya yang membeku itu mungkin jadi cair sehingga aliran oksigen ke otaknya jadi bertambah sehingga saya bisa menjadi lebih sadar, kemudian fungsi syaraf-syarafnya juga bisa kembali normal sehingga bisa sampai hari ini. Itu juga bentuk keheranan. Kalau saya eh, berpikir, maka saya akan punya satu kesimpulan bahwa di atas ya ilmu kedokteran itu masih ada kuasa lain yang bisa mengadakan kehidupan ya. Karena kan dokter sudah angkat tangan waktu ini kelihatannya sudah nggak bisa, kemungkinan meninggal 50-50, kalau sembuh invalid. Tapi ternyata dalam kenyataannya bisa jadi seperti ini. Jadi itu bisa menjadi perenungan pribadi buat saya yang bisa saya simpulkan di atas kemampuan ilmu kedokteran masih ada. Nah, itu yang bisa menjadikan apa sebuah perenungan. Demikian juga keheranan macam-macam itu bisa nanti
melahirkan sebuah eh, proses pemikiran, perenungan, dan pada akhirnya menghasilkan sesuatu yang nanti disebut sebagai filsafat gitu ya. Yang kedua adalah tentang kesangsian. Ya. Manusia heran akan apa yang ia lihat dan alami, tapi ia kemudian ragu. Sanksi itu ragu, ya, ya, ragu, ya. Sudah melihat tetapi mengalami keraguan-raguan. Ya, tidak salah. Orang itu boleh, ya, melihat sesuatu tetapi belum yakin betul itu tidak boleh disalahkan loh ya. Jadi kita tidak boleh ketika oh saya tadi malam jalan-jalan melihat di luar itu kok tampaknya ada ya katakanlah sosok manusia. Tapi kemudian kita ragu-ragu itu benar manusia atau maaf kalau orang Jawa bilang itu eh, kayak memedi itu ya, memedi itu apa hantu gitu ya. Ya, ya. Jadi sama seperti ketika murid-muridnya Tuhan melihat Tuhan apa ketika ada angin sakal kemudian Tuhan datang, mereka juga dari jauh itu mengalami keraguan-raguan. Ini benar Tuhan atau hantu? Ya. Tapi kemudian semakin Tuhan dekat dan mengatakan sesuatu kepada mereka, mereka baru yakin bahwa itu adalah Tuhan. Jadi filsafat juga bisa berangkat selain dari keheranan, juga dari keraguan-raguan. Ada banyak orang yang kemudian ragu itu akhirnya memutar otak sampai dia meyakini bahwa itu adalah sebuah kebenaran. Ya. Jadi kebenaran itu bisa saja berangkat dari situasi keraguan. Tidak selalu oh pasti benar tidak. Ragu dulu boleh. Ya. Jadi ragu dulu boleh. Baru sampai kemudian sesuatu yang dilihat itu mungkin diverifikasi dengan penglihatan. Didekati, semakin didekati, baru orang kemudian yakin. Ya. Sama seperti juga ketika Thomas ya. Thomas diberitahu informasi kalau Yesus bangkit. Itu pun yang lain sudah percaya, Thomas masih ragu-ragu. Dia masih membutuhkan waktu untuk bisa ngecek benar. Ya. Kemudian sampai Yesus ini coba sekarang masukkan jarimu sini. Nah begitu ditempelkan ya, baru si Thomas itu meyakini. Nah dia berangkat dari keraguan-raguan, pada akhirnya menemukan kebenaran. Yang pada akhirnya kan dia bilang begini, ya Tuhan dan Allahku, yaitu tapi kemudian kan Tuhan menjawabnya berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Ya, jadi bisa. Jadi seperti yang dikatakan di sini, ya. Hal ini dikasihkan oleh Agustinus dan Rene Descartes yang mengatakan bahwa kesangsian itu merupakan sumber utama bagi pemikiran utama manusia. Sehingga Rene Descartes berkata, jika saya berpikir maka saya ada. Ya, ini yang kemudian nanti melahirkan atau mengubah tadi yang ditanyakan oleh rekan kita bahwa kok kenapa sekarang filsafat yang menjadi induk dari semua pengetahuan. Padahal dulu kan induk dari semua pengetahuan adalah teologi. Ya, ini salah satunya karena ini di zaman Rene Descartes itu mengatakan kalau saya berpikir maka saya ada. Itu kebalikan dengan pandangan Kristiani yang mengatakan Deus es ego sum. Karena Allah ada, maka aku ada. Ya. Jadi bukan yang membuat kita ada itu pikiran kita, tetapi yang membuat kita ada itu karena Allah. Ya. Jadi teologi itu sebenarnya tetap kalau saya meyakini sampai hari ini, teologi itulah yang menjadi induk ilmu pengetahuan, bukan apa namanya, bukan filsafat. Ya. Ya. Tapi kan sekarang banyak orang menganggap bahwa filsafatlah yang menjadi induk pengetahuan karena berangkat dari akal budi manusia. Ya, nanti kita bisa apa? Bisa mendiskusikan masalah ini ya. Jadi berangkat dari keraguan itu memunculkan orang bisa berpikir ya, tapi hasil pemikiran manusia itu bukan segala-galanya dalam arti kemudian menjadikan pemikiran manusia itu sebagai induk pengetahuan. Tidak, induk pengetahuan itu tetap pengenalan akan Tuhan. Ya, jadi kalau kita bandingkan juga di dalam Amsal 1 ayat 7 itu kan apa namanya takut akan Tuhan ya menjadi dasar ilmu pengetahuan. Ya, jadi itu di Satya Wacana pun menjadi moto utama yang apa diakui bahwa takut akan Tuhan
itu adalah permulaan pengetahuan. Ya, jadi bukan pengetahuan kita yang membuat kita menjadi orang yang lebih apa super tidak, tetapi dari berangkat dari rasa takut. Rasa takut itu bukan seperti kita ketemu setan, tidak. Rasa takut itu rasa hormat sebenarnya. Rasa hormat kita kepada Tuhan itu yang melahirkan pengetahuan dalam diri kita. Ya, maka eh, kalau saya ditanya tadi pendapatnya, apakah tetap mengakui teologi sebagai induk ilmu pengetahuan atau filsafat? Kalau saya masih tetap mengakui teologi sebagai induk pengetahuan. Ya, nanti karena kita akan lihat bahwa dari filsafat itu akan eh, muncul beberapa segmen ya. Nah, kemudian kesadaran akan keterbatasan. Ya, jadi orang ketika dalam situasi terbatas atau terjepit itu seringkali bisa menimbulkan apa ya petikan-petikan atau ya apa bunga api itu ibaratnya meletik gitu ya. Itu percikan-percikan pemikiran ya seperti kita misalnya sedang terpepet ya seperti zaman COVID-19 kita terjepit tidak bisa keluar rumah, tidak bisa berusaha dengan apa namanya membuka warung seperti dulu ya. Maka orang itu karena terjepit, karena ada keterbatasan, pemikirannya mulai terbuka, pemikirannya mulai timbul percikan-percikan. Oh, bagaimana ya kalau kita jualannya online? Tidak seperti dulu. Kalau seperti dulu kita buka warung ayam goreng laris banyak orang sampai makannya tidak bisa di ruangan, ada di apa teras-teras. Tapi dengan situasi seperti ini kalau kita tetap seperti itu pasti akan dimarahi oleh Satpol PP, pasti akan ditutup sama Satpol PP. Maka dengan situasi keterbatasan yang ada, situasi dan kondisi itu melahirkan pemikiran-pemikiran ya. Manusia mulai berfilsafat jika menyadari bahwa dirinya itu sangat kecil dalam dibandingkan dengan alam semesta, termasuk dengan situasi kondisi COVID ya. Kemarin manusia itu dianggap tidak apa-apanya hanya dengan virus kecil itu. Orang yang kaya pun tidak berdaya ya. Di jemaat kami itu ada orang kaya, itu kalau dilihat urutannya orang kaya di Salatiga, dia orang kaya nomor 5 karena dia punya 3 toko emas di Salatiga. Tapi begitu dia COVID, uangnya itu seolah-olah tidak ada nilainya. Karena apa? Orang tuanya nggak bisa diselamatkan. Padahal dia sudah milih minta kamar di rumah sakit sendiri yang tidak, walaupun isolasi tapi tidak dikumpulkan kan ada isolasi itu beberapa orang di kamar walaupun ada batasan. Dia tidak, dia minta yang memang sendiri. Kemudian dokternya sendiri, tidak boleh gonta-ganti dokter, perawatnya juga sendiri. 2 orang khusus ini, pagi satu, siang satu. Ya. Tapi ternyata uangnya ini tidak bisa menyelamatkan orang tuanya. Itu menandakan bahwa orang itu punya keterbatasan. Nah, kalau sudah dalam situasi terbatas ini, itu akan membuat biasanya orang bilang itu apa ya? Inovatifnya mulai keluar, daya inovasinya mulai keluar, kreatifnya mulai keluar. Nah, orang-orang filsafat juga demikian. Ketika dia mengalami keterbatasan, ya, dia itu apa ya menggunakan akal budi yang Tuhan ciptakan itu menimbulkan inovasi-inovasi baru, kreativitas-kreativitas baru yang selama ini mungkin tidak pernah dia bayangkan akan muncul. Ya, nah itulah pemikiran-pemikirannya. Semakin manusia melihat yang terbatas ada di luar dunia, oleh karena manusia harus memiliki pandangan yang sama dengan Socrates bahwa seorang ilmuwan haruslah seorang yang rendah hati yang mengatakan yang saya ketahui bahwa yang saya tidak tahu apa-apa. Artinya apa? Artinya ketika dia tidak tahu apa-apa dan berpikir bisa menemukan sesuatu yang baru. Ya. Jadi bisa menemukan yang baru. Ya. Orang bisa menemukan apa antivirus COVID itu karena juga situasi yang memaksa. Kalau ini tidak segera ditemukan virusnya, banyak orang akan mati lagi. Ya, maka orang dengan situasi terbatas, terpepet, terpojok, akhirnya harus berpikir dan akhirnya dari yang tidak tahu, akhirnya dia menemukan sesuatu yang baru, yang akhirnya oh ini toh yang saya bisa temukan untuk mengatasi
virus. Makanya ada vaksin apa yang kita diberi ya, Saneka dan sebagainya itu ya, bermacam-macam jenis virus virus vaksin ya, yang kemarin dimasukkan dalam tubuh kita. Jadi itu beberapa alasan mengapa filsafat itu kemudian muncul ya, dari keheranan, dari keraguan, dan dari keterbatasan. Nah, itu tiga hal itu selalu membuat munculnya kemauan kita untuk berpikir dan pada akhirnya menemukan hal-hal yang baru. Ya, ya silakan. Mengenai yang Bapak sampaikan tadi, eh, apa ilmu filsafat menurut Bapak kan tadi ilmu teologi itu hanya sebatas pengetahuan saja ya, yang tadi pendapat Bapak tadi. Tidak, saya tidak berpikir seperti itu. Saya berpikirnya gini, bahwa teologia itu di atas filsafat. Jadi teologia itu pernah didegradasi di zaman Renaissance karena orang mulai mengagung-agungkan pengetahuan, yang tadinya teologia itu menjadi induk ilmu pengetahuan, karena kemudian ada pendapat saya berpikir maka saya ada, itu mengubah pandangan orang-orang cerdik pandai pada waktu itu, tidak lagi meletakkan teologi itu di atas filsafat, tapi menurunkan. Maka akhirnya di dalam perjalanan teologi itu akhirnya hanya menjadi bagian dari filsafat, nanti menjadi bagian ilmu pengetahuan yang dihasilkan dari rumpun filsafat ini. Ya. Tadi kalau awalnya di atas, ya awalnya di atas, tidak pernah teologi itu dikalahkan dengan pengetahuan yang macam-macam. Tapi ketika masa Renaissance pencerahan itu, kemudian orang mulai mengandalkan atau mengagung-agungkan akal budi, teologianya didegradasi, turun seperti itu. Jadi menjadi kalau ibaratnya pohon ini menjadi salah satu cabangnya. Ya, padahal dulu tidak, dulu itu di atas. Gitu. Saya tidak pernah mengatakan bahwa teologi itu hanya sekedar ilmu, tidak. Dia diturunkan oleh masa Renaissance di mana ilmu pengetahuan diagung-agungkan sehingga harus didegradasi oleh mereka ya, bukan kita yang mendegradasi, tapi para filsuf mendegradasi karena dia pikir ini loh yang lebih canggih itu ini, firman itu turun. Makanya di zaman reformasi juga demikian. Reformasi itu terjadi ketika para uskup pada masa itu membuat kesalahan, yaitu meletakkan pandangan para uskup itu setara dengan firman Tuhan. Ya. Jadi makanya kalau kita lihat sekarang di teman-teman Roma Katolik itu pendapat Sri Paus ya, yang barusan datang ini, tapi tidak hanya Paus sekarang ya, tapi Paus-Paus yang zaman dulu juga itu pendapatnya setara dengan firman Tuhan. Ya. Jadi kalau Pausnya ngomong begini, seluruh orang Katolik mulai dari Vatikan sampai desa-desa itu semua pendapatnya sama. Beda dengan Kristen. Begitu reformasi, Kristen jadi, kan tadinya tidak ada Kristen dan Katolik, hanya katakanlah umat Allah semua ya. Tiba-tiba begitu pecah jadi dua, Kristen itu juga pecahnya tidak hanya satu dua. Makanya sekarang kan ada aliran Pentakosta, aliran Protestan, Metodis dan macam-macam ya. Karismatik saja sudah pecah macam-macam. Dulu Pantai Kosta, kemudian Sidang Jemaat Allah, kemudian Gereja Bethel Indonesia, Injil Sepenuh, Gereja Bethel Indonesia, nanti apa lagi. Jadi pecahannya banyak. Tapi kalau Katolik itu sampai saat ini sentralistik, artinya kondisinya valid ya. Satu, mulai dari atas ke bawah, bawah ke atas itu satu. Ya, kalau pausnya ngomong seperti ini ya sudah, hierarkinya turun sama. uh, Aturan tata ibadahnya dari atas ke bawah sama. Tapi kalau Kristen kan tidak. Ada yang boleh tepuk tangan, ada yang tidak boleh tepuk tangan, ada boleh pakai musik full musik, hanya ada yang boleh pakai keyboard saja atau organ saja itu. Jadi eh, di zaman itu juga mengalami pendegradasian firman Tuhan. Makanya kalau zaman dulu itu di Roma Katolik
yang boleh baca Alkitab itu adalah rohaniawan saja. Beda dengan kita. Kita kan mulai anak sekolah minggu sampai orang dewasa itu diharapkan punya Alkitab. Walaupun sekarang Alkitabnya tidak harus Alkitab yang buku. Sekarang sudah digital boleh. Jadi mau bawa apa HP, mau bawa tablet, mau bawa laptop, boleh ada firman Tuhan semua. Ya. Tapi kalau mereka sampai hari ini sudah ada kemajuan ya. Di Katolik itu sudah ada kemajuan. Kalau dulu saya kan pernah sekolah Katolik dari TK sampai SMP. Itu kalau ke gereja cuma bawanya Madah Bakti. Tidak ada yang bawa Alkitab, tidak ada. Karena yang boleh baca Alkitab itu adalah rohaniawan saja. Ya. Jadi itu menunjukkan bahwa pada zaman itu pun juga ada degradasi Alkitab. Ya. Eh, Alkitab sebagai otoritas tinggi tertinggi diturunkan ya dengan adanya pendapat uskup lewat konsili. Konsili itu rapat ya, rapat para uskup sedunia. Itu kalau sudah memutuskan ya sudah itu bobotnya setara dengan firman Tuhan. Nah, ini yang kemudian diluruskan oleh Martin Luther ya, disebut dengan Protestan itu bukan tukang protes, tidak. Protestan itu sebenarnya protestamen, kembali kepada perjanjian. Perjanjian itu maksudnya Alkitab ya. Jadi kembali karena pada waktu itu kan ada beberapa penyimpangan, misalnya penjualan eh, surat ya, surat pengampunan dosa. Jadi surat itu diharapkan dibeli oleh orang-orang supaya itu bisa membantu saudara-saudaranya yang sudah meninggal, kemudian dibakar. Ya, semakin kita beli banyak kan semakin kemungkinannya orang cepat pindah dari neraka ke surga kan cepat. Tapi itu kan tidak sesuai dengan firman Tuhan. Makanya Protestamen kembalilah kepada Alkitab. Maka waktu itu kan ada sola gratia, sola fide, kemudian sola scriptura. Ya, jadi diminta kembali yuk, kembali kepada keselamatan dengan iman, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kembali kepada Alkitab, sola scriptura. Kembali kepada anugerah Allah, sola gratia. Jadi pada waktu itu sudah dihancurkan sedemikian, tapi Martin Luther dan kawan-kawan juga nanti ada Zwingli juga itu mengembalikan semuanya pada porsinya yang benar. Nah itu kira-kira seperti itu. Jadi zaman eh, Reynans itu juga pemikiran manusia itu diunggul-unggulkan sehingga posisi teologia menjadi terdegradasi. Ya begitu Mas. Ya. Jadi saya tidak ngomong apa. Oh ya 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 tidak apa-apa. Ya 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 tidak apa-apa. Ya 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 ya. Hmm. Ya ya ya. Nah itu aja di Satya Wacana juga demikian. Kalau kita di teologi ini kan kalau lulus sarjana teologi ya. Kalau di Satya Wacana sekarang nggak mau. Dia pakai sains dalam kurung teol. Jadi teman saya itu kalau lulus sarjana teologi SSI dalam kurung teol. Sarjana sains teologi. Jadi tidak tidak langsung seperti STT. Kalau STT kan sarjana teologi atau sarjana pendidikan agama Kristen, magister teologi atau magister pendidikan Kristen, doktor teologi atau dokter mungkin dokter PAK gitu ya. Tapi kalau di Satya Wacana itu sudah teologi itu sudah menjadi rumpun ilmu ya. Jadi menjadi bagian ya. Jadi di sana juga apa namanya yang pernah mengikuti kuliah itu juga banyak menemukan apa eh, filsafat-filsafat di dalamnya juga cukup 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 intens ya. Ya walaupun kita tidak boleh menyalahkan itu sudah pilihan mereka ya. Tapi kalau kita kan sudah pilihannya sendiri. Jadi seperti itu. Tapi mari kita sebagai orang-orang yang belajar teologi tetap meletakkan teologi itu atau firman Tuhan itu sebagai otoritas tertinggi. Ya, monggo Mas. Ya, ya, ya. Jadi nanti seperti tadi saya katakan kalau membuat apapun rujukannya di daftar pustaka itu Alkitab harus nomor satu. Walaupun kutipannya tidak terlalu banyak, mungkin kita hanya mengambil beberapa kata dalam satu disertasi hanya ada 10 kutipan Alkitab nggak apa-apa. Tapi kan itu tidak boleh diletakkan di bawah atau di mana. Itu harus ada di atas ya. Karena bagaimana saja itu akan mewarnai
apa namanya hasil pemikiran kita itu tetap ada terangnya dari firman Tuhan. Walaupun nanti kita akan buat kajiannya macam-macam, ada orang boleh buat kajian secara filsafat, boleh nanti kajian secara sosiologis, boleh kajian secara apa mau pakai ekonomi pun boleh. Ya, sekarang kan ada apa teologi ekologi ya. Saya kemarin beli bukunya teologi ekologi. Jadi orang berpikir bagaimana menyelamatkan bumi ini dari perspektif Alkitab ya. Karena kan bumi kita ini kan hari demi hari kan semakin rusak. Makanya kenapa akan terjadi megatrust itu Bu, itu kan karena salah satunya kerusakan ya, kerusakan alam ya. Kerusakan alam yang kemudian membuat lempengan-lempengan itu bergerak ya. Kalau tidak ada kerusakan ya kemungkinan terjadinya megatrust itu kecil. Tapi kan sekarang yang sedang diinformasikan terus di media sosial kan bahwa megatrust itu pasti akan terjadi, cuman tingkat apa besar kecilnya gerakan itu berbeda-beda dan terjadinya kapan. Kalau Bapak Ibu baca di Google pasti ada. Barusan terjadi gempa di daerah mana, magnitudonya berapa, gitu masih ada. Ya, tadi saya pas istirahat juga baca, oh ada. Oh, ternyata masih 2,5. Kalau 2,5 itu ya seperti truk lewat di rumah kita ya. Jadi kalau kita pas tinggal di pinggir jalan itu ya, jadi kalau punya rumah di pinggir jalan seperti di seberang jalan sana itu nggak nyaman. Kalau ada truk-truk besar tuh, tapi mungkin kalau mengalami megatrust mungkin malah mereka sudah jadi kayak pekau, enggak apa-apa ini. Ya karena tiap hari truk besaran lewat ya. Tapi itu hati-hati kalau nanti ternyata sudah sampai kayak peka gitu, enggak, yang besar pun enggak terasa kan berat. Tahu-tahu rumahnya ambruk kan berbahaya ya. Oh enggak apa-apa itu cuma truk lewat. Padahal bukan truk itu. Tapi memang apa lempengannya sedang gerak ya. Itu kan orang-orang yang di pinggir jalan, orang-orang yang di pinggir rel kereta api itu juga kan sudah terbiasa dengan apa kereta api lewat tiap hari. Bisa saja ketika ada gerakan lempengan yang getarannya mungkin belum besar dianggap ah enggak apa-apa itu kereta lewat ya. Padahal itu gerakan tuh ya. Makanya apa kalau masih 2,5 sampai 5 itu belum begitu merusak, tapi gerakannya sudah terasa. Tapi di atas 5, 6, 7 dan seterusnya itu biasanya secara fisik merusak bangunan ya. Apalagi kalau di atas 7 sampai 9 itu katanya sampai menghasilkan yang namanya tsunami itu ya. Jadi itu yang apa yang bisa saya sampaikan ya. Baik, ada yang lain yang bertanya? Mungkin yang di jaringan Zoom juga saya boleh berikan kesempatan untuk bertanya. Ya. Kalau tidak ada kita lanjutkan ya. Kalau tidak ada. Nah, kita sekarang ciri-ciri berpikir filosofis. Ya, berpikir filosofis itu ya punya ciri ya, ciri. Ya. Pertama berpikir sampai ke akar-akarnya. Ya, jadi berpikirnya sampai mendalam. Ya, tidak hanya tadi oh meja, meja tempat laptop sudah gini tidak. Seperti yang katakan harus dilihat paling dalam sampai menemukan sumber hadirnya ini ya. Jadi kan paling tidak berarti mulai dari biji. Ini kalau katalah jati dari biji jati itu ya. Kemudian mengalami proses selanjutnya ke atas sampai terjadinya sebuah meja ya. Kemudian universal menyangkut pengalaman umum manusia. Ya, jadi filsafat itu pada umumnya membicarakan hal-hal yang umum yang terkait dengan manusia ya. Karena kalau sudah berbicara tentang Tuhan, metafisika, seringkali filsafat itu menolaknya, ya, karena tidak bisa diuji, ya, tidak bisa diuji parameternya. Maka dia selalu hubungannya dengan manusia. Kalau manusia masih bisa diukur, ya. Kemudian punya konseptual, ya, konsep yang akan dihasilkan dari hasil perenungan, ya. Dia merenung nanti hasilnya apa, kemudian lahirlah konsep atau teori atau pendapat ya. Kemudian koheren, koheren ya. Koheren itu berarti sesuai dengan kaidah-kaidah berpikir ya. Tadi kalau kaidah berpikir contohnya kalau metodologi berpikir ya pendahuluan, kemudian alasan mengapa kita memilih judul ini, kemudian dicari apa masalah-masalah yang terkait dengan judul ini, kemudian dicoba diteliti, dibuat hipotesa sementara, kemudian dilakukan penelitian yang nyata, apakah mau penelitian kualitatif maupun kuantitatif.
baru nanti timbul hipotesis. Oh, setelah tak teliti tadi hipotesa saya sementara seperti ini, tapi ternyata setelah saya teliti betul, mau dengan apa namanya kualitatif, dengan melakukan eksegesa mulai dari asal usul katanya, sejarahnya dan sebagainya, maupun yang kuantitatif menyebar angket kemudian diolah dengan SPSS, dari hipotesa saya seperti ini kok hasilnya seperti ini. Jadi ketika nanti kita melakukan sebuah penelitian antara hipotesa sementara dengan hipotesis akhir itu berbeda, jangan stres ya. Tidak boleh stres loh. Loh, aku itu sudah hipotesis sementaranya seperti ini, kok tiba-tiba hasil akhirnya seperti ini. Kita stres tidak boleh. Karena kan hipotesa itu kan baru pendapat kita, belum melalui sebuah proses uji secara eh, berdasarkan metodologi ya. Kalau kita apa namanya secara kualitatif, mungkin kita perlu ketika membahas takut akan Tuhan itu menurut bahasa aslinya apa, kemudian diparsing jadi apa dan macam-macam ya. Baru ketemu kemudian yang dimaksud dengan rasa takut akan Tuhan dari hasil penelitian saya itu seperti ini. Ternyata berbeda dengan pendapat saya ya enggak masalah. Atau ketika kita melakukan yang kuantitatif, saya sudah punya pendapat seperti ini bahwa ya misalnya eh, media 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 sosial itu sangat berpengaruh ya, terhadap tingkat misalnya kerajinan orang belajar misalnya seperti itu. Kita sudah mantap hasilnya. Ternyata setelah diteliti ada juga yang tidak ya, hasilnya tidak selalu. Bahkan media sosial itu ada kalanya membuat kita tidak bisa konsentrasi, itu belajar juga bisa karena anak kalau sudah terlalu banyak eh, bermedia sosial itu seringkali lupa belajar atau belajarnya salah, mencari situs-situs yang keliru, tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Nah, jadi hasilnya kok beda dengan yang saya teliti setelah membagi angket, mungkin ratusan angket kemudian dimasukkan ke apa aplikasi SPSS, hasilnya kok tidak seperti yang saya harapkan. Ya enggak usah stres karena memang itu hasil penelitian Anda sudah sangat valid, sudah diverifikasi sama dosen pengujinya juga sudah dibantu diberikan validasi, hasilnya seperti itu ya sudah, jangan stres ya. Artinya memang hipotesa sementara kita tidak selalu eh, ber apa ber berkorelasi dengan hasil penelitian kita, nggak apa-apa ya. Yang penting kita bisa buktikan ya, bisa buktikan dari hasil penelitian itu ya. Memang ada orang yang meneliti antara hipotesisnya dengan hipotesa sementaranya dengan hipotesisnya itu hasilnya sama persis, bisa juga, bisa. Dan itu bukan berarti wah orang ini hebat ya, tidak, karena memang hasil setelah diteliti memang hasilnya seperti ini. Tapi ada seperti tempat saya tiga hipotesis itu yang benar dua, yang satu salah. Yang satu salah ya enggak apa-apa. Jadi waktu itu saya akan meneliti tentang efektivitas pelayanan dengan melihat cara Tuhan Yesus melayani ya dari kitab Injil Markus ya. Nah, saya teliti ternyata ada bagian-bagian yang khususnya di kalangan pendeta Gereja Betel Indonesia itu eh, yang paling utama yang membuat efektif itu adalah tentang bagaimana pendeta itu memberdayakan itu memuridkan ya, memuridkan anggota jemaatnya. Jadi dia tidak single factor, tapi dia semakin dia bisa memuridkan, melatih, maka gereja itu pelayanannya menjadi efektif. Karena apa? Akan menciptakan melahirkan banyak pelayan-pelayan sehingga ketika pendetanya lagi pergi keluar kota, gerejanya tetap jalan. Karena apa? Sudah ada yang menghandle. Oh, bagian ini sudah ada, bagian ini sudah ada. Nah, kemudian juga dengan pendeta ini bisa melatih dan memberdayakan umat, itu dia menciptakan banyak pemimpin, ya. Dan harus menjadi seorang pemimpin itu jangan takut kalau dia punya pemimpin-pemimpin baru. Nah, kalau orang punya pemimpin baru takut berarti dia status quo, menjaga status quo. Wah, aku nanti
tersaing, aku tersingkir. Nah, tapi kalau hamba Tuhan atau pendeta itu visioner, semakin dia bisa menciptakan banyak pemimpin, dia berhasil. Jadi keberhasilan seorang pemimpin itu bagaimana dia melahirkan banyak pemimpin. Kalau pemimpinnya satu sampai mati cuma dia tok, ya dia tidak efektif, dia tidak berhasil. Tapi kalau dia bisa melahirkan tim kerjanya semakin banyak dan itu solid ya membantu dia, oh dia berhasil itu. Ya. Dan pasti semangatnya berkembang. Ya, semangatnya berkembang. Nah, yang tidak valid waktu itu hasilnya adalah eh, apakah pendeta yang sudah lama menggembalakan itu pasti eh, bisa melayani secara efektif. Ya. Saya waktu itu pendapatnya bisa dengan pikiran bahwa dia sudah menjalani bertahun-tahun, jadi pengalaman, skillnya sudah terasah, pasti dia akan bisa efektif. Ternyata tidak, hasilnya tidak, karena belum tentu. Ya, yang tadi karena ada faktor tadi dia melakukan itu karena ketakutan sehingga tidak mau melahirkan mencetak itu ya sehingga akhirnya itu tidak efektif sehingga di masa tua begitu dia mau purna tugas terjadi kekosongan kepemimpinan itu jadi rebutan sehingga bukan tidak mungkin terjadi perpecahan di dalam gereja ya. Nah itu yang saya gagal dalam arti hasil hipotesis sementara saya dengan hasil penelitiannya akhirnya tidak cocok itu di situ ya tapi yang dua itu cocok ya jadi seperti itu ya. Nah itu yang menjadi ciri-ciri berpikir filosofi ya. Kemudian beberapa prinsip dalam berfilsafat ya. Nah dalam berfilsafat perlu dipahami bahwa filsafat itu harus berdasarkan pada kesadaran diri sehingga bersifat real dan tidak sekedar sebuah lamunan ya jadi dalam arti lamunan dengan perenungan itu beda ya kalau lamunan itu kan tidak ada tujuan orang ngalamun itu beda dengan orang merenung ya kalau orang merenung itu punya dasar memikirkan sesuatu dengan sungguh-sungguh tapi kalau orang ngalamun itu kan daripada tidak ada kerjaan tidak punya tiba-tiba ngalamun gini aja itu beda dengan orang merenung ya orang merenung itu ada sesuatu yang dipikirkan dan nanti ada harapan dari perenungan ini apa solusinya atau apa pendapatnya seperti itu. Nah, oleh Plato dan Aristoteles filsafat dimulai dari rasa kagum yang muncul dalam soal yang sulit dipecahkan. Kemudian Telianggi mengumumkan ada 5 prinsip dalam filsafat. Pertama, menghalau kecongkaan atau kesombongan intelektual. Ya, jadi kalau orang berfilsafat itu harus dihilangkan dulu rasa sombong dan congkak. Seolah-olah semua tahu, itu enggak boleh. Ya. Orang filsafat itu tadi berangkatnya dari pertama keheranan, keraguan, dan keterbatasan. Maka orang nggak boleh sombong kalau mau jadi seorang filsafat. Aku ngerti, saya sudah tahu semuanya. Nggak boleh. Malah kita harus kalau bisa ya sudah berpikir mulai tidak tahu sama sekali nggak apa-apa. Walaupun sudah punya sedikit pengetahuan, tapi kita merendahkan diri. Saya nggak tahu nanti tak teliti dulu supaya bisa menemukan sesuatu yang valid dan bisa terverifikasi dengan baik. Jadi menghalau semua kecongkaan dan kesombongan intelektual. Ya. Jadi jangan kita pernah terjebak. Oh, sekarang saya sudah masuk kelas S2. Kemudian dengan adik-adiknya yang S1 ketika tanya udah, enggak usah kamu enggak boleh ya. Semakin kita belajar semakin wise ya. Kalau ada orang tanya ya enggak apa-apa walaupun nanti jawaban kita belum tentu memenuhi harapan dia, paling tidak kita boleh berbagi ya. Kemudian eh, kesetiaan pada kebenaran ya. Jadi harus mempertahankan kebenaran, tetapi juga jangan mempertahankan berdasarkan pokoknya saya maunya begini. Tidak. Kalau kita mempertahankan kebenaran harus ada dasarnya. Ya. Makanya sekarang kan diajarkan di dalam kita membuat karya ilmiah itu selalu ada kutipan-kutipannya ya. Kamu boleh ngomong begini, tapi harus ada pendapatnya dari siapa. Tidak semua dari 250 itu pemikiran kita semua. Benar tidak pemikiran kita semua dari halaman 1 sampai 250 itu memang orisinil pemikiran kita. Jangan-jangan itu ngutip tapi tidak kita kasih
catatan kaki atau kutipan, berarti itu namanya plagiat. Ya, nggak boleh. Ya, jadi kalau kita ngutip pun kita mesti memasukkan kutipannya. Oh, saya ngutip ini Teliangki, saya ngutip pendapatnya Plato, saya mengutip pendapatnya Aristoteles, itu harus ya. Jadi kita setiap ada kebenaran oke, tapi kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan. Salah satu bentuk pertanggungjawaban adalah mencantumkan kutipan-kutipan yang kita jadikan referensi. Ya, jadi pendapat orang jangan diakui pendapat kita. Ya, nanti kalau orangnya nggak terima, apalagi sekarang sudah ada undang-undang hak cipta, ya nanti kita bisa kena denda atau kena hukuman. Ya, kena denda atau kena hukuman. Ya, jadi seperti itu. Kemudian memahami secara khusus Mas, secara khusus persoalan filsafat dan berusaha menemukan jawabannya. Ya, jadi kita mesti memahami secara benar, kemudian kita bisa mencarikan jalan keluar ketika sedang menghadapi eh, persoalan. Ya. Kemudian latihan berpikir secara tertulis dan lisan untuk bisa memecahkan berbagai permasalahan yang kritis. Nah, ini yang nanti akan dilatihkan oleh kemarin dilatihkan kok akan kemarin ya sudah dilatihkan oleh Pak Joko. Bagaimana kita misalnya disuruh membuat kata pendahuluan berapa kata kan seperti itu ya, karena kan kalau misalnya membuat membuat jurnal ilmiah itu kan dibatasi, ada yang 2.500 kata, ada yang 5.000 kata, tergantung dari masing-masing jurnalnya menentukan berapa. Kalau nanti lebih 2.500 kemudian kita 3.000 pasti akan dicek oleh reviewernya, suruh apa? Suruh mengurangi, dipadatkan mana yang harus dipadatkan sehingga jumlahnya sesuai. Nah, itu cara itu kan harus dilatih. Dilatih baik secara lesan tulisan ataupun melalui ucapan ya. Jadi harus ya supaya kita terlatih ya, terlatih untuk membuat. Kemudian keterbukaan diri. Keterbukaan diri itu artinya apa? Kita mau menerima pendapat orang lain ya. Jangan kalau ada orang menyampaikan pendapat kita sudah antipati dulu, jangan. Jangan. Siapa tahu pendapatnya orang itu memang lebih baik dari pendapat kita. Atau pendapat orang lain itu bisa membantu kita menyelesaikan masalah ya, masalah. Jadi kalau kita nanti membuat tesis ya, kalau ada dosen-dosen yang memberikan masukan ya diterima saja ya. Kalau saya selalu karena sudah punya pengalaman di S1 ketika dibimbing oleh 2 orang ya, kemudian ketika sudah hampir jadi sudah mau ujian timbul perbedaan pendapat antara dosen satu, pembimbing 1 dan 2. Wah, itu saya trauma sekali itu ya. Sudah tinggal maju ujian, ini masih apa namanya tiba-tiba itu berbeda pendapat. Nah, saya suruh ngulang ya nggak mau tuh saya bilang gitu ya. Mana yang tidak signifikan diabaikan, yang kira-kira pendapatnya beda signifikan mana? Ya, ya ternyata ada satu waktu itu ya. Karena waktu itu saya di S1 itu disuruh. Saya sudah sebenarnya mau membuat apa namanya tentang sidik jari ya, tentang sidik jari. Tapi waktu itu kan di Salatiga itu atau bahkan di Indonesia ya. Tapi kejadiannya di Salatiga cukup banyak juga. Tapi di Indonesia juga lagi marak tentang eh, munculnya kejahatan susila akibat pornografi. Ya, makanya saya judulnya S1 itu pengaruh film porno terhadap timbulnya kejahatan susila. Ya, jadi saya penelitian di Semarang, di yang sekarang namanya Kedung Pane. Kalau dulu namanya apa ya? Yang di apa? Melaten ya dulu kalau saya dulu LP Melaten, sekarang jadi Kedung Pane. Nah, meneliti mulai anak kecil sampai orang tua. Ini semua pelaku-pelaku asusila semua. Ya. Nah, ketika diteliti, memang pengaruhnya film porno, buku-buku bacaan porno itu membuat orang banyak melakukan tindakan asusila, ya. Ya. Nah, di situ sudah saya teliti, sudah hampir selesai, ada perbedaan pendapat. Nah, ketika saya di S2 dan S3, saya makanya sekarang kalau bimbingan saya tidak mau ketemu satu-satu, ya. Pokoknya saya janjian dua-dua harus ketemu, ya. Bab 1 bahas bab 1 semua. Begitu sudah oke tak suruh tanda tangan dua-dua ya. Dan itu tak simpen ya, tanda tangannya saya simpen ya. Ya kamu jangan
jangan nyusahkan saya sekolah sudah bayar, sudah posing-posing buat tulisan, kamu seenaknya tahu-tahu mau nyoret-nyoret terus ya. Nanti bab 2 juga gitu, ketemu. Wah Pak, saya nggak bisa baru ke Jakarta. Ya nanti tunggu sampai Bapak pulang Jakarta. Dan nanti waktunya habis, tidak akan habis saya bilang gitu. Ya, akhirnya ketemu terus sampai bab terakhir. Di S3 juga gitu, 3 orang sama satu profesornya. Profesornya dari Makassar. Kan nggak bisa ketemu di Solo. Pokoknya online. Sudah, Prof, online saja, Prof. Tapi kalau nanti menjelang akhir, kesimpulan, kalau profesor mau datang ke Jawa, saya belikan tiketnya, saya bilang itu. Pokoknya tapi ketemu, saya tidak mau salah satu tidak ketemu, saya bilang itu. Sebabnya nanti beda pendapat. Nah, tapi saya selalu setiap masukan-masukan dari tiga pendamping itu, saya coba terima. Ya, kalau memang ada yang menurut saya tidak pas, didiskusikan. Ya, sehingga pada hari terakhirnya sudah clean. Ya, sudah clear. Jadi kita itu jangan menutup diri terhadap masukan. Bahkan masukan kalau mungkin dengan penguji kita anggap sudah senior gitu ya. Tapi kan ada juga mungkin bukan penguji tapi teman-teman sekelas kita memberi masukan. Ya sudah nggak apa-apa. Diterima dulu, kita pikir, kita kaji kalau memang itu benar ya sudah kita terima. Kita bisa tambahkan. Tapi kalau ternyata enggak ya enggak apa-apa, kita abaikan saja. Jadi intinya kalau berpikir filsafat kita membuka diri ya. Karena berpikir filsafat kan berpikir menyeluruh. Jadi semakin ada informasi yang kita belum punya, itu akan menambahkan wawasan kita. Ya. Jadi kalau kita belajar teologi, jangan kemudian buku kita satu lemari teologi semua. Katakanlah beli 1-2 buku politik, 1-2 ada buku ekonomi, 1-2 ada buku psikologi, nggak apa-apa. Ya, jangan satu rak buku kita dari atas sampai bawah teologi semua. Nah nanti kalau misalnya kita pas penulisannya membutuhkan pandangan dari psikolog ya, karena mungkin kita meneliti tentang misalnya trauma terhadap megatrust misalnya gitu. Kita kan selain teologianya ada juga butuh dari sisi psikolog, psikiater. Nah, maka buku-buku juga ada. Saya juga beri beberapa ya, beri beberapa. Memang buku rak saya lebih banyak teologi tapi politiknya ada 1-2 ada, ekonominya 1-2 ada. Pokoknya dilengkapi ya. Semakin kita uh, bisa melengkapi wawasan kita itu akan semakin baik ya. Kemudian yang selanjutnya manfaat. Oh ya, silahkan. Ya, ya, Tadi ya, ada sebelumnya kan prinsip untuk berfilsafat. ya, Ada poin tadi mengatakan bahwa tidak boleh sombong ya untuk tahu segalanya gitu kan. Eh, dalam tanda kutip berintelektual itu kan, sombong intelektual. Tapi pada di lapangan itu yang malah banyak belajar berfilsafat itu sebaliknya, Pak. Malah memperlihatkan kesombongan mereka dalam cara mereka bertutur kata, dalam memilih diksi, diksi-diksi ya. nah, terus cara memperlakukan lawan debat. Betul. Itu kita dan bahkan sampai parahnya filsuf itu tidak mengakui Tuhan, ateis. Ya, Nah, jadi ada paradok di antara ya, prinsipnya itu tadi dengan hasil dari filsafat itu ya, sendiri. Nah, itu ada sesuatu yang paradok itu bagaimana ya, pendapat Bapak itu? ya. Jadi kalau menurut saya kan eh, orang yang eh, seperti apa ya? Seperti filsafatnya padi itu ya Pak. Semakin orang tahu itu kan semakin harusnya merunduk ya Pak. Ya, itu filsafat yang harus diikuti oleh semua ilmuwan ya. Tapi kembali lagi ilmuwan itu kan tidak semua seperti itu. Itu hanya mungkin kita kebetulan ketemu oknum-oknum yang seperti itu ya. Apalagi di tontonan-tontonan akhirnya kan juga yang ahli filsafat itu kan juga demikian. Kalau nyerang tidak hanya nyerang hasil pemikirannya tapi juga nyerang pribadi. Ya, itu kan nggak boleh ya. Jadi seorang intelektual itu ketika berdebat ya sudah berdebat saja tentang materi yang sedang didiskusikan atau diperbincangkan. Tidak boleh menyerang pribadi.
Nah, menyerang pribadi. Termasuk seperti maaf ya, yang Rocky Gerung itu kan menganggap bahwa Alkitab ini atau kitab-kitab itu fiksi, ya. Nah, itu kan juga pemahamannya kan bagi dia itu kan berbeda dengan pemahaman kita, ya. Artinya bisa saja dia itu sebenarnya dalam tanda kutip dia itu benar-benar seorang intelektual yang memiliki juga tingkat religiusitas yang benar atau tidak. Kok kitab suci ya, dia tidak nyebut Alkitab tapi kitab suci ya. Kitab suci kan berarti bermacam-macam kitab suci ya. Nah, itu dianggap sebagai fiksi saja. Nah, kan kalau itu ada orang yang tidak terima kan juga bisa disebut penistaan agama ya. Ya, jadi eh, orang-orang yang eh, cerdik pandai sebenarnya ada juga seperti siapa papahnya Sihab itu siapa? Alwi Sihab dia, Pak Kores Sihab ya yang gendut itu ya, anunya ya itu kan seorang yang juga ilmuwan tetapi kan juga diimbangi juga dengan tadi kerendahan hati, kemudian religiusitasnya ya juga mumpuni ya. Itu yang diharapkan. Tapi kalau ada yang kebablasan itu kan sudah biasanya dia termasuk tokoh-tokoh filosof alirannya sudah postmodern ya. Postmodern itu kan artinya tidak ada kebenaran yang mutlak ya. Akhirnya dia ngomong apa saja ya sudah dianggap sebagai sebuah kebenaran. Kalau dia tidak menuruti omongannya dia ya tadi benar dikatakan dungu, bodoh, goblok. Nah, padahal belum tentu apa namanya pendapat dia itu selalu betul. Tapi kalau sudah kalah nanti nyerang pribadi, nah itu jeleknya kan seperti itu. Kita kan nggak boleh nyerang pribadi. Ya, jadi dalam dia sendiri ngomong kalau kalau namanya debat itu nggak boleh nyerang pribadi, tapi dia juga berkali-kali kan nyerang pribadi. Cuman dia tidak melakukan fisik ya. Kalau yang lainnya kan mulai mau fisik, tapi dia kan enggak ya karena buat dia itu buat dia itu yang melanggar etika itu kalau sudah fisik. Tapi kalau tidak fisik itu ya bebas. Dia mau nyerang pribadi ya seenak omongannya sendiri. Tapi kalau dia sudah katakanlah kemarin sampai dicekik sama Sylvester atau dicekik sama yang lain, itu baru ngomong, oh ini enggak benar nih. Kalau di adu debat tuh mau ngomong apapun bebas, tapi juga enggak bebas kalau sudah nyerang pribadi. Karena kan yang diserang bukan pribadinya, tapi idenya. Ya. Jadi kalau menurut saya, Pak, jadi tetap rasa tidak sombong itu harus dihindari oleh seorang filsuf. Ya, walaupun ada filsuf-filsuf yang kemudian menjadi sombong. Tidak usah filsuf, kita saja lihat sekarang banyak hamba-hamba Tuhan yang kemudian juga sombong juga ada, merasa dirinya paling tahu, paling benar gitu. Sehingga menyerang teman-teman sesama hamba Tuhannya yang kemudian sampai terjadi apa debat di media sosial yang sudah tidak menurut saya sudah tidak karu-karuan baik secara etika maupun secara akademis ya. Jadi itu yang eh, menurut saya perlu dihindari karena memang itu salah satunya orang semakin pandai itu tidak semakin sombong. Semakin pandai itu dia semakin rendah hati, semakin bijaksana. Ya, orang lain punya pendapat yang berbeda itu dihargai bukan dibodoh-bodohkan, bukan dipaksa untuk menerima pendapat kita. Ya, tapi oh ya dia mungkin pemikirannya baru sampai tingkatnya di situ ya sudah. Kita nggak boleh istilahnya memaksakan. Ibaratnya anak kecil itu baru kuatnya makan nasi, ya. Tidak boleh kita paksa katakanlah makanan ketela yang agak keras, anak nggak kuat, ya. Tapi dengan seiring waktu anak itu kan bertumbuh, ya. Yang tadinya baru bisa makan bubur, kemudian makan nasi yang lembek, kemudian makan nasi keras, kemudian bisa makan jagung, kemudian bisa makan ketela itu bertahap. Tapi kita tidak bisa memaksakan anak kecil itu langsung suruh makan jagung, nggak bisa. Ya. Dia harus makan yang lembut dulu. Nah, makanya itulah kerendahan hati seorang filsuf. Seorang filsuf ketika menghadapi lawan bicaranya atau lawan diskusinya, mungkin bagi dia tingkat pemikirannya baru seperti itu, ya sudah, harus bisa dipahami. Tidak kemudian dia memaksakan kamu harus seperti saya. Ya mungkin dia belum banyak baca buku dibandingkan filsuf ini. Mungkin bukunya dia baru punya 10, dia sudah punya ratusan buku kan, otomatis pasti eh, pemikirannya jauh. Ya, jadi yang intinya itu bahwa dia harus makin bijaksana. Itu aja Pak. Jadi
bukan bukan artinya kemudian tidak boleh menunjukkan kemampuan ekspresi pengetahuannya, tidak. Tapi di tengah-tengah dia mengekspresikan pengetahuannya, kalau ada orang-orang yang mungkin tidak sepaham atau belum sampai pada tingkat pemikiran seperti itu, dia harus bisa memahami, bahkan harus bisa membimbing orang itu, membagikan informasi sehingga orang itu pada akhirnya juga pelan tapi pasti bisa menyusul tingkat eh, pengetahuan dan kepakarannya seperti itu, Pak. Ada yang lain atau masih mau tanya lagi, Pak? Kalau dianggap masih belum ada, ya, ya, ya. Kalau kita eh, selalu melihat realita itu memang tidak ada yang sekali lagi yang ideal ya, Pak. Selalu kita pasti akan temukan di dunia ini harapannya seperti ini, tapi kok kenyataannya seperti ini pasti. Ya. Di keluarga kita pun juga demikian. Misalnya kita, ya, ini pendapat saya ya. Ada kalanya seringkali ya. Ini ketika kita lagi ribut sama istri kita saja ya. Kita kan selalu sok-sok, "Ah, kok saiki dadine koyo ngene ya. Dulu itu saya lihat istri saya tuh wah wis koyo malaikat paling apik dia. Tapi ternyata ya kok seperti ini." Ya, tapi kan kemudian kita sadar, oh kamu tuh tidak boleh seperti itu. Itu sudah pilihanmu, sudah tidak boleh ditukar-tukar. Nah, akhirnya kan timbul kesadaran, oh ya sudahlah. Ini memang keunikan istri saya seperti ini. Apalagi nanti kalau yang ini, yang muda-muda yang belum punya calon ini, ya nanti kalau pacaran itu ya saya kebetulan juga bagian konseling pernikahan. Kalau pacaran Mas, ya nanti yang belum punya calon-calon istri, kalau pacaran itu jangan dilalui dengan istilahnya yang wah senang-senang kemesraan tok isinya romantis, tidak ya. Pacaran itu seringkali kan orang pengennya wah manis-manis. Nanti juga lagi pernikahan habis dipestakan, resepsi, itu rasanya pengen kayak bulan madu ya. Tapi kalau sudah masuk hari-hari berikutnya, itu jadi bulan-bulanan bisa loh. Loh betul. Ya. Oh kok ternyata istri saya seperti ini, suami saya kok seperti. Ya saya waktu itu pas setelah 1 minggu itu ya, itu saya lihat istri saya itu kaget tuh sampai sekarang. Ya saya tidak menjelekkan istri saya, tapi ini faktanya ya. Nanti supaya kok enggak ideal gitu ya ya. Jadi istri saya itu kan perempuan ya Pak. Saya laki-laki. Itu tapi kalau tidur istri saya itu ngorok loh Pak sampai sekarang Pak. Kalau saya jarang ngorok, baru kalau lelah sekali saya ngorok. Tapi kalau istri saya mau ngelelah mau tidak lelah begitu tidur ngorok loh Pak. Nah itu kan saya baru tahu, itu saya kira loh ini ada apa nih kok suaranya begini. Setelah saya bangun oh ternyata istri saya ngorok, ya sudah saya terima karena sudah pilihan saya ya. Ya. Kan seperti itu. Jadi tapi sekarang sih sudah dia mau ngorok dengan gaya apa, ya saya sudah tidak terganggu. Tapi itu 1 minggu pertama itu saya sampai pindah ruangan loh. Sampai istri saya, loh kamu kok meninggalkan saya? Apa kamu nggak cinta lagi sama saya? Bukan nggak cinta, telinganya belum siap saya bilang. Ya 1 minggu itu saya ya malam pertama ya sudah saya nikmati. Malam kedua sampai malam ketujuh itu saya tidur di kamar yang sekarang kamar anak saya. Karena apa? Telinga saya itu belum siap dengan ngorok ya. Tapi kalau sekarang dia mau ngorok gaya apa, saya sudah tidak terganggu ya. Ya, sampai istri saya, aku nggak percaya kalau aku ngorok. Satu saat minta direkam ya, tak rekam. Loh ini kalau nggak percaya, saya itu bukan bukan menghina kamu, bukan merendahkan kamu, tapi karena kamu minta buktinya ya ini loh. Oh ya toh, aku ngorok juga toh ya sudah. Jadi sampai hari ini masih Pak. Jadi nggak usah di kamar. Kalau dia lagi habis kerja biasanya kan lepas sepatu, makan, kemudian nonton TV, itu tiba-tiba setelah nonton TV nggak berapa lama juga tidur, juga ngorok juga. Jadi memang bawaannya seperti itu ya. Jadi apa namanya? Nanti teman-teman kalau lagi pacaran itu jangan mesra-mesra aja, diteliti betul ya. Teliti sebelum membeli ya. Iklannya kan dulu gitu, teliti sebelum membeli. Sebabnya kalau sudah dibeli nggak bisa ditukar ya. Ya, sama kemarin istri saya ketika nikah ke-25 kan, tahun lalu saya nikah ke-25. Habis pesta, kemudian istri saya bilang, "Pah, kita ternyata sudah tua ya. Kamu juga sudah tambah tua, rambutmu sudah putih." Sambil guyonan. Saya guyon gini, "Apa mau ditukar yang 25-an dua?" Dia marah ya. "Apa mau ditukar yang 25-an dua? Masih muda-muda," saya bilang itu. Ya.
Wah ya jangan gitulah. Makanya nggak usah. Kita itu memang sudah tua ya sudah. Tapi yang penting kasih kita tidak boleh berubah. Saya bilang gitu ya. Jadi itu ya. Kita selesaikan saja ya. Tinggal 2 slide saja. Nah, manfaat mempelajari filsafat. Akhirnya pertanyaan yang muncul adalah apakah manfaat mempelajari filsafat? Pertama, membantu seseorang untuk semakin berpikir kritis ya. Jadi semakin kita belajar filsafat, kita diberikan akses pemikiran kita itu tidak stagnan, tapi kita selalu terangsang untuk menanyakan hal-hal yang mengusik ya, yang mengusik ya. Jadi dengan kita eh, belajar filsafat, kalau ada sesuatu yang sekiranya itu mengusik perasaan atau pikiran kita, nggak apa-apa, ditanyakan saja. Orang bilang kita sekarang jadi orang kepo itu nggak apa-apa ya. Filsafat itu membuat kita semakin jadi orang kepo, orang yang inginnya tahu, orang yang ingin tahu, orang yang ingin tahu. Tapi itu tentunya harus di dalam frame cara berpikir yang akademis ya, yang berpikir. Kemudian kedua, memperkenalkan adanya ilmu baru yang mendukung kemampuannya dalam melakukan penelitian ilmiah. Jadi filsafat nanti akan memberikan ilmu baru yaitu metode penelitian yang dulunya belum pernah kita dapatkan di katakanlah di SMP atau SMA. Tapi begitu kita masuk di tingkat perguruan tinggi mulai, oh ternyata sekarang kalau membuat laporan itu tidak semacam kita ngarang cerita, pokoknya seperti kalau dulu kita pas SMA ada apa Dharma Wisata kemudian suruh buat laporan modelnya gitu, tidak. Sekarang itu ada aturannya ya. Nah itu didapat dari mana? Dari kita belajar filsafat ditambahkan nanti dengan ilmu metodologi, ada logika sehingga yang kita buat itu nanti masuk di akal, tidak sekedar kita buat asal ngomong kita tulis tidak ya, tapi itu nanti ada hukum-hukum akademisnya ya. Kemudian keempat, membantu orang dalam memecahkan masalah yang dihadapi. Jadi filsafat itu karena kita banyak mendapatkan ilmu dari berbagai cabang ilmu, akhirnya kita menjadi orang itu yang memiliki pengetahuan komprehensif, ya menyeluruh. Ya, ya kita kalau lagi ada wabah COVID sudah tahu sekarang cara pencegahannya. Karena apa? Pengalaman dan juga informasi menambahkan pengetahuan kita. Kita nggak boleh terlalu dekat dengan orang. Apalagi kalau orang sudah mulai demam batuk, kita juga harus menghindar, harus pakai masker dan sebagainya. Itu membuat kita semakin bijaksana menghadapi masalah-masalah. Itulah yang akan ditemukan di dalam manfaat kita mempelajari. Kemudian sekarang filsafat ilmu ya. Atau selesai. Ya, kalau kita selesai, kita lanjutkan besok ya. Nanti tugasnya saya kirim lewat WA ya. Tugasnya hari ini saya ya. Baik, kita mau selesai. Kalau selesai nggak apa-apa kalau kita memang sepakat ya. Kita tinggal 3 kelihatannya. 3 ya Mas. Tinggal 3. Baik, kita selesaikan sebentar ya. Tinggal 3 ya. Ya, ya. 3 slide ya. Ya, ya. Jadi secara sederhana filsafat terdiri dari kata ini sudah tidak saya ulang ya. Nah, ini tidak usah, ini aja beberapa pendapat ahli saja ya. Ya, ini terakhir, signifikan ini terakhir ya. Jadi pendapat ahli saya ambilkan 2 saja. Filsafat merupakan suatu analisis tentang ilmu dari berbagai tinjauan. Jadi sekarang kalau kita bicara filsafat ilmu, tidak hanya filsafat saja, tapi sudah mencakup beberapa. Ada logika, ada sosiologi, ada ilmu sejarah dan sebagainya. Itu menjadi sebuah kayak pohon ilmu. Ya, filsafat itu sudah pohon ilmu yang mana kita bisa mengambil manfaatnya masing-masing. Ketika kita berbicara tentang masyarakat dan relasinya, kita bisa ambil sosiologi. Karena nanti kita dengan sosiologi bisa menemukan susunan kekerabatan dalam masyarakat. Ya. Kemudian kalau kita mau bicara tentang ekonomi misalnya, kita bisa ambil ilmu ekonomi, bisa mengetahui perkembangan ekonomi makro maupun ekonomi mikro. Jadi selalu berkembang ya. Kemudian kalau Cornelius Benjamin mengatakan filsafat sebagai disiplin ilmu yang merupakan studi kritis dan sistematis mengenai dasar-dasar ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan metode-metode, konsep-konsep, praduga-praduga. Nah ini kalau Cornelius Benjamin ini lebih kepada nanti yang metodologi ilmiah. Jadi susunannya seperti ini. Ada konsep-konsep, ada metode-metode, ada dugaan sementara atau hipotesa. Kemudian ada kesimpulan. Di mana nanti dalam prosesnya ini
kita bisa melibatkan cabang-cabang yang lain. Ya, tergantung apa objek penelitian kita. Kalau objek penelitian kita mengkaitkan kehadiran gereja di masyarakat, ya nanti selain teologi kita bisa masukkan ilmu pengetahuan sosiologi. Bagaimana masyarakat yang ada di sekitar gereja kita itu bentuk masyarakatnya seperti apa, kekerabatannya seperti apa, sehingga gereja bisa terlibat dalam pelayanan. Ya. Kemudian yang terakhir ini sudah ini yang terakhir signifikan. Ya. Filsafat adalah ilmu yang bertugas menunjukkan bagaimana pengetahuan tentang suatu apa adanya. Will Durang mengibaratkan bahwa filsafat seperti pasukan marinir ya, yang merebut pantai untuk mendaratkan pasukan. Jadi ibaratnya dia itu meletakkan dasar-dasar. Ya, filsafat itu meletakkan dasar-dasar yang nanti akan dibangun dari berbagai ilmu sehingga menjadi sebuah ya, bangunan yang komplit. Ya. Jadi dia meletakkan dulu dasar-dasar pemikiran. Baru setelah dasarnya itu ada, mau kita kembangkan dengan ilmu apa saja bisa. Tadi seperti ketika kita mau bicara tentang masyarakat dengan gereja, ya filsafat itu meletakkan dasar dulu tentang nanti prosesnya bagaimana. Baru kita menyusunnya. Oh ini butuh ilmu sosiologi, ini butuh ilmu misalnya antropologi manusia dan butuh ilmu teologi ya. Sehingga nanti jadi bangunan utuh ya. Kemudian sisi lain yang diamati dari signifikansi filsafat ilmu adalah munculnya hasil teknologi modern. Ya, jadi filsafat pun pada akhirnya melahirkan ya, ilmuwan-ilmuwan baru, temuan-temuan baru. Ya. Jadi eh, seperti kemarin munculnya COVID-19 itu membuat pengetahuan kedokteran bertambah. Ya. Gimana menemukan virus itu dan kemudian mengalahkannya dengan sebuah vaksin baru. Ya, itu berarti penemuan, hasil penemuan akibat pengetahuan yang dihasilkan dari sebuah musibah besar di dunia ini. Ya, COVID-19. Ya, itu kira-kira signifikansi seperti itu. Jadi bisa membantu melahirkan pengetahuan baru, tapi juga bisa mempersiapkan dasar untuk kita berpikir yang lebih ilmiah dan lebih logis. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan untuk sore ini. Nanti sebentar saya kirimkan tugas yang harus dikerjakan, satu pertanyaan nanti saya kirim ke WA Group ya. Baik, kita akan selesaikan. Mungkin mau diambil fotonya dulu Mas Nganu untuk apa laporan? Ya, ya baik. Ya baik teman-teman yang ada di Zoom ya bisa dibuka kameranya supaya kita akan diambil fotonya hari ini. Ya. Jadi besok lagi kalau teman-teman dari yang grup online mau tanya langsung ya, sebabnya kan eh, apa namanya kameranya agak kelihatan semua, jadi bisa langsung angkat tangan atau memberi kode sehingga punya hak yang sama. Jadi kami tidak membeda-bedakan baik yang onsite maupun yang online, semua mendapatkan kesempatan. Baik, silakan Mas bisa dibantu. Baik, yuk kita berdoa dulu menyelesaikan pertemuan kita hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih untuk hari ini. Tuhan sudah memberkati pertemuan yang akan eh, kami akhiri setelah tadi dari pagi hingga sore ini. Tuhan menolong kami. Kiranya apa yang sudah kami dapatkan boleh membantu teman-teman memahami tentang filsafat ilmu dan nanti akan dikembangkan dalam pengetahuan mereka ketika mereka melanjutkan perkuliahan-perkuliahan di sesi yang lain dan juga akan membantu mereka mempersiapkan penulisan tugas akhir di semester ke depan ya Tuhan supaya mereka semua nanti dapat menjadi orang-orang yang bertambah hikmatnya, bertambah pengetahuannya tetapi tetap memiliki kerendahan hati dan rasa hormat kepada Engkau. Terima kasih. Sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing atau tempat kos dan kontrak kami. Kiranya Tuhan memberkati perjalanan dari tempat ini sampai ke rumah kami dan tempat kos dan kontrak kami. Terima kasih Tuhan. Pertemukan kami besok pagi dalam kesegaran dan kekuatan Tuhan. Terpuji namamu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang
mungkin kurang berkenan dalam perkuliahan hari ini. Tuhan Yesus memberkati.